Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, pada video ini kami akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Studi kasus dilema etika. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tanjung Balai. Yang pertama Ibu Yati Herlina, kedua Bapak Mulia Gunawan Lubis, dan Ibu Sutira Juli Ada Marpau. Kasus dilema etika. Bu Tira, seorang guru matematika, menghadapi dilema etika ketika harus menentukan nilai seorang siswa, Farhan, yang sangat jarang hadir di kelas selama 1 semester. Farhan jarang ikut pembelajaran di kelas Bu Tira dengan berbagai alasan yang menyebabkan ketidakhadirannya, mulai dari masalah keluarga hingga alasan pribadi yang tidak jelas. Karena ketidakhadirannya, Farhan hampir tidak mengumpulkan tugas dan hanya hadir pada 1 atau 2 ujian, yang hasilnya pun tidak memadai. Bahkan bukan nilai mata pelajaran Bu Tira saja, ternyata 6 mata pelajaran lain pun nilai Farhan tidak memadai. Ketika tiba waktu penentuan nilai, Bu Tira mendapat masukan dari beberapa rekan kerja, bahwa untuk mencegah masalah administrasi, dan agar Farhan tetap naik kelas, ia sebaiknya memberikan nilai kriteria ketuntasan minimal, KKM, kepada Farhan. Meskipun performanya tidak memenuhi syarat, guru lain berpendapat bahwa memberikan nilai KCM akan lebih memudahkan proses kenaikan kelas, menghindari konflik dengan orang tua, dan menjaga nama baik sekolah. Namun, menurut kebijakan sekolah, siswa yang tidak memenuhi syarat kehadiran dan tugas harus diberikan sanksi berupa tidak lulus mata pelajaran dan akan tinggal kelas. Bu Tira merasa terjebak dalam dilema. Jika ia memberikan nilai KKM, ia merasa melanggar prinsip keadilan bagi siswa. Karena itu Bu Tira mengambil tindakan dan diskusi bersama dengan guru yang mengajar di kelas siswa yang bermasalah. Ketika musyawarah rapat kenaikan kelas, kepala sekolah, dan kami para guru membuat sebuah keputusan dengan memberikan nilai jika siswa bersangkutan mau membuat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahan dan memenuhi tugas yang masih belum diselesaikan oleh siswa hingga batas waktu yang ditentukan. Analisis kasus antara lain, paradigma dilema etika, prinsip dilema etika, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Paradigma dilema etika, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Di satu sisi, kalau Farhan tinggal kelas karena nilai tidak mencapai KCM dan sering tidak hadir ke sekolah, khawatir Farhan malu dan tidak lagi bersekolah. Di sisi lain, guru harus memanipulasi nilai supaya Farhan naik kelas. Prinsip dilema etika, berpikir berbasis rasa peduli, bertujuan untuk memberi kesempatan kepada murid agar dapat tetap melanjutkan sekolah. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nilai-nilai yang saling bertentangan, nilai keadilan dan rasa kasihan, menentukan siapa yang saling terlibat. Yang saling terlibat dalam situasi tersebut adalah Farhan, siswa lain, guru wali kelas, guru mapel, orang tua, kepala sekolah. Fakta yang relevan, jika anak tidak tuntas dan tidak naik kelas, dikhawatirkan anak malu dan tidak lagi bersekolah. Guru memberikan nilai minimal KCM dan mengubah ketidakhadiran agar dapat naik kelas. Guru merasa kurang nyaman atas keputusan tersebut karena merasa kurang adil pada murid yang rajin. Pengujian benar dan salah. A. Uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut sehingga termasuk ke dalam dilema etika. B. Uji regulasi standar profesional. Adanya pelanggaran kode etik profesi. Dalam kasus ini, hal tersebut dapat dilihat dari guru memberikan nilai yang tidak sesuai dengan aturan presentasi nilai akhir kenaikan kelas. Ketidaksesuaian tersebut dapat dibuktikan dari kehadiran murid yang tidak cukup, kurangnya nilai harian. C. Uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi kami, tidak ada yang salah, semuanya benar. Guru yang memanipulasi nilai dan kehadiran agar murid dapat naik kelas dan kepala sekolah benar. Jika semua murid dinaikkan meskipun tidak sesuai dengan syarat kenaikan kelas, maka reputasi dan nama baik sekolah menjadi kurang baik di mata masyarakat. D. Uji publikasi. Jika masalah ini dipublikasikan, maka gurunya merasa tidak nyaman. E. Uji panutan atau idola. Keputusan yang akan diambil adalah memberikan nilai KCM dan naik kelas. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam pengujian benar lawan benar, paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy.
Melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Hal tersebut dilakukan karena memberikan kesempatan kepada murid untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas kepada semua siswa, termasuk Farhan. Investigasi opsi trilema. Farhan naik kelas dan menyelesaikan tugas-tugasnya yang tertunda, atau pilihan lain pindah sekolah. Buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah Farhan naik kelas dan memberikan nilai sesuai KCM. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil, maka murid yang nilainya di bawah KKM tetap mendapatkan nilai KCM untuk mengantisipasi anak putus sekolah apabila tidak naik kelas. Hal menarik dan tak terduga. Hal menarik, nilai kemanusiaan dan keadilan lebih diutamakan pada kasus ini karena menyangkut masa depan anak. Hal tak terduga, akan terjadi kasus yang sama setiap tahunnya apabila tidak ditangani dengan baik. Kesimpulan, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini tepat? Pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat, karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Demikian video dari kelompok kami. Calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tanjung Balai, kelompok 3. Mudah-mudahan dapat menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia guru penggerak.